Jadi kalau di kemarin yang kita pelajari, di regresi itu kita ingin memprediksi nilai Y ketika S diketahui. Sama, jadi pada saat regresinya menggunakan tidak lagi linear, misalnya kita menggunakan logistik, itu konsepnya sama Bapak Ibu. Jadi tetap kita ingin memprediksi Y ketika S diketahui. Tetapi mungkin dia lebih ke probability. Selain memprediksi, kita juga ingin melihat seberapa peluang suatu peristiwa itu terjadi. Artinya berapa peluang atau probabilitas dari variabel dependennya itu terjadi. Nah, maka dia modelnya agak berbeda nanti ya. Kalau yang kemarin kan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 bla bla bla. Dia tidak ada konsep peluang di dalamnya. Nah, mungkin biar lebih jelas kita lihat di sini. Nah, di regresi logistik itu ketika variabel dependen. Jadi variabel dependen itu variabel respon, Bapak Ibu. Itu variabelnya bukan kontinu, bukan rasio, bukan interval. Artinya dia bukan numerik ya, tapi dia kualitatif atau kategorik. Nah, ini logistik ketika Y-nya itu bisa kita kategorik. Dulu saya pernah penelitian waktu saya masih S2 di IPB. Judul penelitian saya kebetulan waktu itu pakai regresi logistik. Penelitian ini sih bukan tesis, tapi penelitian bersama dosen. Jadi judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di Indonesia. Nah, artinya saya ingin melihat kira-kira faktor-faktor apa saja, apakah jenis kelamin, apakah usia, apakah lain-lain. Bisa di-mute dulu Bapak Ibu, ini dulu ya. Nah, jadi kenapa saya pakai logistik? Karena status gizi itu variabel dependennya itu hanya dua, yaitu status gizi baik, status gizi jelek, sehingga dia dikatakan biner karena ada dua kategori. Jadi penelitian saya itu apakah variabel independen, bla bla bla. Bisa di-mute dulu Pak Andi. Host bisa mute, saya nggak bisa mute. Yang buat ini bisa mute ya. Sebentar. Oke, baik. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi ketika Pak Darussalam di-mute dulu ya Pak Darus. Pak Darus. Bentar, saya coba. Apakah saya bisa mute? Libur nggak? Besok. Besok terakhir. Nah, duduk apa penduduk? Nggak apa penduduk? Bisa saya mute ya. Bisa cari, nggak usah di-mute. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak ada suara-suara dulu. Saya ulangi. Jadi di regresi logistik ini, ketika salah satu pembeda antara logistik dengan yang kemarin, yang linear, kita tidak melihat apakah dia garisnya lurus atau tidak. Kita tidak melihat apakah dia X terhadap Y itu korelasinya linear atau tidak. Bukan itu, tetapi variabel dependennya itu dia variabel kategori. Bisa dua kategori, bisa lebih. Kalau dia dua kategori, kita pakai logistik biner. Kalau lebih dari dua kategori, kita pakai logistik multinomial. Jadi biner dua ya. Misalnya ya tidak, lulus tidak lulus gitu ya. Sarjana bukan sarjana. Yang jelas dia
dua kategori. Nah, kalau yang terakhir dia tetap lebih dari dua kategori, tapi kita makainya logistik ordinal bukan multinomial. Apa bedanya? Kalau di variabel dependen yang lebih dari dua kategori itu tidak berurutan, artinya dia sama saja, nggak ada urutan. Urutan itu misalnya kayak gini ya, tingkat kepuasan itu kan berurutan dari yang tinggi dulu, sangat tidak puas. Nah ini kan tidak puas, puas, itu kan sebenarnya berbeda. Jadi bisa diurut. Kalau kita urut ini paling jelek kan tidak puas, lalu mungkin netral, lalu sangat tidak puas paling jelek ya, lalu tidak puas, netral, puas, sangat puas. Karena ini berurutan, maka kita nggak bisa pakai biner, nggak bisa pakai multinomial, tapi kita pakai ordinal. Tapi ini kita tidak terlalu membahas karena ini jarang biasanya. Tapi kalau mau lebih detail sama konsepnya. Jadi saya ulangi, perbedaan logistik dengan yang kemarin-kemarin, pada yang kemarin itu kita utamakan hubungannya itu linear, hubungan antara X terhadap Y. Tetapi untuk yang logistik kita berpatokan pada variabel dependennya itu. Kemudian tujuan analisisnya umumnya itu untuk selain kita memprediksi yang seperti kemarin, kita prediksi berapa nilai Y ketika X diketahui, tapi dia juga memperkirakan peluang terjadinya suatu kejadian. Misalkan memprediksi apakah pasien itu berisiko tinggi atau rendah, kan biner nih, tinggi atau rendah itu kan biner, untuk terkena penyakit berdasarkan variabel independen. Variabel independennya misalnya faktor usia, tekanan darah, riwayat keluarga. Nah ini kan semua variabel independen. Variabel dependennya ini tadi risiko terkena apakah dia risiko terkena penyakit, risikonya tinggi atau rendah. Nah kemudian pada regresi logistik, jadi jangan diabaikan, tetap memprediksi, nanti ada persamaannya, tetapi dia juga melihat peluangnya, gitu kan? Apakah peluang terjadinya misalnya gempa, ya kan? Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi gempa, tidak terjadi gempa, itu kan biner. Maka X-nya itulah yang menjadikan faktor-faktor pengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, berbeda dengan persamaan yang kemarin sebelumnya. Kemarin kita tidak pakai fungsi probit. Ini namanya fungsi probit, peluang. Sehingga di sini ada peluang P, kita sebut kejadian pada variabel dependen. Misalnya ya itu P, tidak itu 1 min P. Sebenarnya P itu kan katakanlah kejadian terjadi ya, misalnya katakanlah tinggi, peluangnya tinggi, sehingga 1 min P itu kan sisanya berarti kan yang rendah, kira-kira kalau diumpamakan ke dalam formulanya. Nah sedangkan koefisiennya sama, jadi beta 0, kalau kita kemarin kan pakai A ya. Kenapa pakai A? Karena kita pakai sampel. Kalau beta 0, beta 1, beta 2 ini rumus umum untuk populasi. Kalau dia sampel kita cukup ganti ini A, ini B1, B2. Kalau beta itu biasanya populasi. Ini untuk umum saja. Jadi X1-nya tetap variabel independen, X2 dependen sampai banyak ya, biasanya banyak. Makanya disebut regresi logistik berganda. Kalau dia cuma satu, berarti regresi logistik sederhana. Sama dengan yang kemarin, hanya beda di variabel dependen. Nah, sedangkan beta 0 itu sama dengan A. Kalau kemarin itu konstanta ya. Kalau beta 1 sampai beta N ini kita sebut koefisien. Nah, kalau di multinomial berbeda sedikit. Karena dia banyak, ya kan? Banyak kategorinya. Kalau tadi kan cuma 2 kategori. Kalau cuma 2 kategori, berarti dia hanya ya P, kalau 2 kurang 1 kan 1, berarti cuma 1 persamaannya kan 2 kurang 1. Kalau ini kalau misalnya K-nya 5, berarti kan ada P1, P2 sampai P4 ya, per PK kan gitu. Nah misalnya di kasus ingin memprediksi
apakah Bu Nurul, ya slide-nya udah pindah atau masih yang pendahuluan ya? Kayaknya udah pindah? cerita rumus tapi belum belum muncul di kami rumus-rumusnya. Oh iya toh. Iya. Padahal sudah pakai window loh. Eh, Iya iya bentar, bentar saya ulang lagi. Oh gitu. masih di halaman pertama. Oke oke. Kenapa ya nggak mau? Mungkin kendala sinyal Ibu. Bisa jadi nih. Terlihat? Nah, udah. Rumus-rumus beno alfa beta ya. Ini yang multinomial. Kalau yang ini, Ini logistik linear Bu. ya ini ganggu ininya. Tadi sampai mana Pak Andi? Ini yang baru. Binomial. Ini ya. Ya. Ini kalau dia biner, makanya dia hanya satu ya kan. Tapi kalau dia multinomial, karena kan banyak. Misalnya kasusnya gini, memprediksi apakah seorang itu memilih produk. Jadi kira-kira penelitiannya gini, pengaruh. Nah ini penelitiannya, pengaruh persepsi konsumen, usia dan jenis kelamin terhadap keputusan memilih produk misalnya. Artinya mungkin saja kan kalau laki-laki lebih cenderung memilih produk A, atau perempuan mungkin saja memilih produk B, atau usia yang udah tua mungkin milih produk C, misalnya seperti itu. Persepsi konsumen terhadap produk, persepsinya baik atau tidak misalnya ya. Sehingga di sini ini yang multinomialnya ini. Karena dependennya dia ada ini lebih dari 2 kategori, A, B, C. Atau misalnya contoh lain, misalnya pengaruh jam belajar misalnya terhadap nilai akhir siswa misalnya ya. Pengaruh jam belajar terhadap nilai akhir di situ bukan kontinu, tapi nilai akhir bisa kita buat rentang. Misalnya nilai akhir di bawah 40 kita sebut rentang A misalnya. Nilai akhir antara 40 sampai 60 rentang B, di atas 60 rentang C. Memang sih aslinya mungkin kontinu, tapi kalau kita pakai logistik maka variabel dependennya itu kita klasifikasikan sebagai kategori. Kira-kira begitu. Karena yang kita lihat itu adalah peluang, berapa peluang siswa itu akan cenderung memilih A kalau perempuan, berapa kecenderungan dia memilih lulus di rentang B kalau dia laki-laki misalnya, sehingga dia akan dikategorisasi walaupun aslinya itu datanya bukan data kategori. Cuman lebih baik kita melakukan penelitian memang aslinya itu sudah data kategori. Misalkan kecenderungan seseorang kena penyakit katakanlah tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu penyakit mungkin akut, mungkin kronis, yang B, yang C selain itu. Artinya memang sudah dikategori, bukan kita mengatur sendiri gitu. Kalau ngatur sendiri banyak itu di YouTube juga dipaksain, nggak apa-apa. Cuman kan takutnya data aslinya hilang. Kalau datanya sudah rasio jangan dikategori karena hilang gitu loh. Misalnya kurang dari 40 itu seberapa sih? Kan hilang data aslinya. Kan bisa saja 10 itu kurang 40, 12 itu kurang dari 40. Misalnya 39 hampir 40 juga kurang 40. Cuma hilang maknanya. Nah, sekarang ini penjelasan yang tadi saya lewat aja. Ini ya sama dengan tadi ya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita punya data, ketika kita sudah mengolah data, di dalam regresi logistik umumnya ada 3 kriteria. Yang pertama, kalau kemarin waktu kita belajar di regresi apa itu linear, kita kan hanya melihat seberapa kontribusinya ya, koefisien determinasi dari R square, kemudian seberapa pengaruh parsialnya, kemudian apakah dia cenderung positif atau negatif koefisiennya. Yang kemarin Bapak Ibu, kalau kemarin kan kalau dia positif koefisiennya maka dia meningkat sebesar koefisien.
Kalau dia negatif berarti ketika X meningkat Y-nya menurun. Nah, tapi di regresi logistik itu sebelum kita melihat pengaruh simultan maupun pengaruh parsial, jadi pengaruh simultan itu secara keseluruhan, pengaruh parsial itu sendiri-sendiri. Itu kita lihat kesesuaian model. Artinya ada uji goodness of fit modelnya. Ini kalau diartikan ini uji kebaikan sesuai atau kesesuaian model. Artinya kalau modelnya bagus, nah itu kita layak melanjutkan regresi logistik. Kalau misalnya modelnya kurang baik, berarti perlu dipertanyakan apakah kurang sampel, apakah kriteria mungkin nggak sesuai dependennya tadi itu, mungkin saja dikategorisasi oleh peneliti sendiri, bukan yang asli kan gitu. Nah baru kita lanjutkan ke uji hipotesis. Artinya baik secara simultan maupun secara sendiri-sendiri. Uji hipotesis biasanya bunyinya misalnya seperti ini Bapak Ibu, Hano secara bersama-sama variabel X1, X2, bla 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 sampai X berapa misalnya, mempengaruhi Y atau variabel dependen. Tapi kalau secara sendiri-sendiri misalnya variabel X1 mempengaruhi Y, berarti H0-nya kan variabel X1 tidak mempengaruhi, H1-nya variabel X1 mempengaruhi. Itu kalau uji hipotesis. Nah, terakhir itu analisis koefisien. Bisa dari koefisien regresinya kayak kemarin Bapak Ibu, bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti X meningkat, Y cenderung meningkat. Kalau negatif berlawanan arah. X meningkat, Y menurun. Atau X menurun, mengecil, Y-nya membesar atau meningkat. Nah, odd ratio ini biasanya itu kalau di multinomial muncul, kalau di biner kenapa tidak muncul? Karena dia tergantung dari variabel ininya juga sih, independen. Kan independennya bisa continue, kalau independen ya bisa continue, bisa kualitatif atau bisa kategori. Kalau continue misalnya kemampuan awal, siswa, skor tes itu namanya continue. Tapi kalau misalnya kategori kayak jenis kelamin, pengaruh jenis kelamin dan kemampuan awal. Nah kan jenis kelaminnya itu sudah kualitatif kategori. Sehingga nanti kalau dia kategorinya 2, itu bisa odd ratio. Biasanya sih lebih muncul di multinomial. Tapi di biner dia biasanya nggak muncul. Saya nggak tahu kalau SPSS terbaru, SPSS yang 23 sekarang SPSS berapa terbaru ya? Saya lupa. Saya yang 23 udah agak lama. Kalau yang baru nggak tahu. Nah mungkin muncul, nanti dicoba Pak. Ya kan udah jauh tuh, saya 23 belum saya update. Nah jadi ini secara umum. Artinya begini, kita menginterpretasi itu nggak langsung melihat koefisien. Kalau kemarin kan kita langsung ke koefisien aja, langsung ke uji parsnya, langsung ke R square-nya. Kalau ini enggak, ada goodness of it. Nah sekarang supaya lebih jelas, jadi uji goodness of it ini mengukur seberapa baik model yang kita analisis, sesuai nggak dengan data. Kalau dia signifikan berarti cocok untuk data. Biasanya kita pakai uji Hosmer L namanya. Nanti keluar di output ada uji Hosmer. Nah kemudian kalau uji signifikansi kemarin yang waktu regresi linier, kita pakai tabel ANOVA kan. Tabel ANOVA itu melihat pengaruh simultan atau pengaruh bersama-sama. Tapi di regresi logistik kita tidak melihat tabel ANOVA, tapi namanya omnibus test of model coefficient atau uji simultan. Nanti kalau hasilnya signifikan berarti secara bersama-sama seluruh variabel X1, X2, X3 dan seterusnya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, kalau uji parsial seperti kemarin sama, kita lihat di koefisiennya. Nah, odd ratio ini kan nggak selalu muncul ya. Kalau dia muncul berarti dia persegi bujur sangkar. Dia 2x2. Barisnya 2, kolomnya 2. Artinya variabel dependennya 2 kategori, variabel independennya
dua kategori. Jadi maksudnya dua baris, dua kolom. Kalau nggak muncul berarti nggak sesuai, nggak bisa. Karena biasanya misalnya seperti ini. Oh, rasio kalau nilainya lebih dari 1, itu artinya semakin besar nilai peubah independennya, maka semakin besar peluang, kemungkinan itu kan peluang terjadinya variabel dependen. Misalkan semakin sering seseorang merokok, maka semakin besar peluang terjadi penyakit jantung misalnya. Yang pernah saya kasih contoh itu kemarin di C-square ya, memang dia pakai C-square. Nah sebaliknya kalau dia kurang dari 1, berarti justru kebalikannya, semakin kecil nilai peubah independen atau semakin tidak terjadi gitulah, semakin tidak terjadi independen malah semakin terjadi variabel dependennya. Ibaratnya saya balik, semakin tidak merokok malah dia semakin kecenderungan terjadi penyakit jantung semakin besar, semakin tinggi. Tapi ini jarang muncul. Kalau muncul nanti kita interpretasikan di multinomial ya. Nah ini Bapak Ibu, misalnya ingin mengetahui, ini contoh ya, saya langsung ke ininya saja ya, ke SPSS-nya ya. Saya belum buat di data sini soalnya. Ingin mengetahui pengaruh kemampuan berkomunikasi, jenis kelamin, dan program studi terhadap kelulusan mahasiswa. Kelulusan mahasiswa di sini bukan skor lulusnya, tetapi tepat waktu dan tidak tepat waktu. Mungkin kalau tepat waktu itu di bawah 4 tahun, kira-kira kita buat gitu ya. Tidak tepat waktu berarti dia di atas 4 tahun, lama, lulusnya lambat. Nah di sini saya ambil contoh gabungan, jadi ada daminya. Kalau nggak ada dami berarti X-nya semuanya kontinu. Misalnya gini ya, kemampuan berkomunikasi itu kan kontinu atau skala rasio ya, karena dia ada angkanya. Tapi kalau jenis kelamin, nah itu kan nggak kontinu karena dia skornya hanya kategori laki perempuan. Makanya ini sebenarnya dummy. Kalau nggak pakai dummy sama aja. Ini saya ambil contoh gabungan dulu, nah sama aja. Caranya kan sama. Nah kemudian program studi juga dia nominal. Saya ambil di sini program studinya yaitu PGSD misalnya, matematika dan bahasa. Jadi ada program studi pendidikan, program studi bahasa dan program studi JP MIPA gitu, program prodi apa namanya jurusan MIPA. Nah kemudian variabel dependennya kelulusan mahasiswa. Ini tadi Windows langsung aja kali ya, nggak ketutup kalau Windows ya. Maksudnya saya mau nampilin yang ini. Nah, udah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Ah bener ya, berarti kalau Windows nggak hilang. Nah jadi di sini saya lihat variabel view-nya. Di sini X1 itu komunikasi, jadi kemampuan komunikasi. Kemudian X2 itu jenis kelamin. Kalau yang komunikasi datanya kan scale, jadi tidak perlu diisi yang value. Kalau yang jenis kelamin kebetulan saya buat 1, 2, artinya 1 itu untuk laki-laki, nah 2 untuk perempuan. Itu diketik aja. Kemudian kalau yang program studi itu seperti ini. 1 PGSD, 2 matematika, 3 bahasa. Ini contoh saja ya. Artinya datanya nggak real Bapak Ibu. Nah Y ini yang kita sebut dengan variabel dependen. Karena dia biner berarti ada 2 ya tadi ya. 1 tepat waktu, 2 tidak tepat waktu. Ini kan hanya simbol Bapak Ibu, jangan bingung. Boleh aja simbolnya 0 tepat waktu, 1 tidak tepat waktu. Artinya nggak mesti 1, 2. Boleh saja misalnya 9 tepat waktu, 10, nggak masalah. Itu hanya simbol ya, artinya bukan angka seperti di X1. Nah kita lanjut. Nah kemudian kita langsung, karena ini Y-nya hanya ada 2, 1 dan 2, kita pilih analyze, lalu regression, lalu pilih yang biner logistik. Nanti kalau dia dependennya lebih dari 2, kita bisa pakai multinomial logistik atau ordinal. Kalau multinomial tadi kalau tidak ada urutan.
Kalau ordinal, kalau dia ada urutan seperti tadi kan, sangat puas, kurang puas dan sebagainya, itu ada urutan. Nah sekarang karena 2 kita klik yang ini, Pak. Lihat ya. Nah, variabel dependen itu berarti yang kelulusan. Y itu variabel dependen. Nah, variabel independennya masukkan ke kovariat. Kenapa dia masukkan ke kovariat? Karena umumnya variabel dependen itu berskala kuantitatif atau kontinu, jadi nggak muncul independen. Tapi sebenarnya ini independen karena kita kebetulan ada menggunakan data yang tidak kuantitatif. Nggak mana? Oh ya udah, hati-hati ya. Tutup pintu ya sayang ya. Yang tadi tukangnya masih. Oh ya. Bayar. Iya, sudah bayar. Ya ini ya, oke. Jadi ini kelulusan. Nah ini sisanya kita kontrol A saja, masuk ke kovariat. Nah nanti boleh pilih misalnya save. Kita ingin misalnya save peluangnya. Hidup air, iya. Itu tukangnya masih kan? Okay. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi sudah, kita bisa tekan save. Nah di sini ini nggak perlu, ini kan sisaan ini nggak perlu. Tapi kalau nilai yang diprediksi boleh klik probability, boleh langsung continue. Nah di sini ada option. Nah tadi yang saya bilang ada Hosmer, ini untuk melihat kelayakan dari modelnya sesuai nggak gitu. Lalu klik klasifikasi plot. Ini nih untuk klasifikasi plot ini untuk melihat seberapa persen ya prediksi kita benar gitu loh. Jadi ada nanti keluar namanya plot klasifikasi prediksinya. Kemudian ini literasinya karena dia kan pakai beberapa literasi ya, berbeda dengan di linear. Jadi nanti kita biar nggak banyak pusing, pilih aja yang step terakhir. Karena step awal-awal kan nggak penting, yang penting hasil akhirnya. Kalau ini kan kalau matematik mungkin perlu, karena dia mau lihat perubahan kita kan nggak langsung aja add-lib. Nah kemudian langsung continue ya, langsung continue. Nah coba langsung oke. Sudah keluar Bapak Ibu? Masih muncul nggak? Masih muncul Bu. Masih muncul ya? Ya. Kak ini laptop saya yang agak ini. Coba saya sebentar ya. coba ulang lagi. Tadi ada yang ini nggak? Coba mana tadi? Ulangi lagi ya. Analyze. Ini sebenarnya saya nggak mau nyimpan, tapi nggak apa-apa. Prediksinya nggak usah disimpan. Tapi nggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Analyze. Kelihatan ya? Regression. Nah ini biner. Ini tadi sudah masuk. Ada yang saya lupa klik tadi satu. Coba kategori. Nah ini kategoriknya itu artinya kovariatnya yang berskala kategori. Karena yang berskala kategori itu ada jenis kelamin, ada program studi, boleh kita masukkan ke sini. Ya, boleh dimasukkan. Lalu di sini continue. Tadi save sudah, ini saja probabilitas, oke. Continue. Lalu ini nggak usah dibuka, still ini nggak usah dibuka ya. Lalu yang option. Nah option tadi Hosmer sudah, plot klasifikasi sudah, literasi histori sudah. Ini kita pilih. Ya sudah semua ya. Nah biasanya ini kalau mau melihat korelasi antar dugaan boleh, tapi tidak wajib. Coba kita klik aja. Ini tidak wajib ya. Continue. Lalu oke. Nah udah keluar ya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama yang kita lihat itu adalah yang ini. Kunci mobil mana? Siklo kan tukangnya lagi tadi. Taruh situ aja kunci. Ya tutup pintu ya nak ya.
Ini Hosmer. Nah, tadi saya bilang kalau di regresi logistik itu kita melihat uji kesesuaian model. Nah, kita lihat ternyata di signifikansi levelnya itu 0,089, berarti lebih dari alfa. Kalau lebih dari alfa, maka dia artinya apa? Kita maunya yang lebih dari alfa atau tidak lebih dari alfa. Ini kan bukan uji hipotesis Bapak Ibu ya. Ini bukan uji hipotesis. Artinya sama dengan uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, ya. Berbeda dengan uji hipotesis. Kalau uji normalitas kan dia justru dilihat signifikasinya lebih dari alfa. Uji linearitas juga lebih dari alfa. Uji homogenitas juga, normalitas juga. Ini sama, karena ini bukan uji hipotesis. Jadi kalau yang bagus itu kalau dia lebih dari alfa, karena H0-nya bunyinya H0 model model pitch. Kebalikan ya, kalau di uji hipotesis kan H0 biasanya tidak terdapat, pokoknya tidak terdapat pengaruh dan sebagainya, tidak terdapat korelasi. Kalau H1 terdapat, itu kalau uji hipotesis Bapak Ibu, jangan kebalik. Tapi kalau di uji ini, Hosmer ini sama dengan uji normalitas. H0 kan data berdistribusi normal, H1-nya justru data tidak berdistribusi normal. Jadi karena nilainya ini lebih dari alfa, berarti kita katakan bahwa bahwa model yang kita gunakan ini mampu memprediksi pengaruh variabel independennya terhadap variabel dependen, atau boleh dikatakan model sesuai. Jadi model yang kita lakukan, yang kita analisis ini dapat diterima karena mampu memprediksi pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Kan Hosmer, uji apa lagi tadi? Simultan ya, simultan. Nah, kalau uji simultan itu ngelihatnya dari omnibus. Mana omnibusnya, nggak keluar ya? Omnibus, sebentar. Ini Bapak Ibu omnibus nih. Ya. Nah, kalau ini sudah masuk ke uji hipotesis. Jadi yang kita cari adalah yang di bawah alfa. Ternyata hasilnya itu 0,015. Ya, jadi ini 3 ya, step, blok, model itu semuanya kan sama. Pasti sama, 0,015. Artinya apa? Bahwa secara simultan atau secara bersama-sama X1 tadi kemampuan kemampuan komunikasi, S2 jenis kelamin, dan program studi itu berhubungan atau berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa. Saya ulangi ya, kalau alfanya di bawah 0,05 berarti disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel X1, S2, dan X3 tadi berhubungan dengan Y, atau secara bersama-sama kemampuan komunikasi, jenis kelamin, dan X2 program studi berhubungan dengan kelulusan lama atau kelulusan mahasiswa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masih ingat kan tadi? Yang pertama uji ke good of it-nya, yang kedua omnibusnya atau variabel pengaruh simultan. Nah, yang ketiga itu koefisiennya. Kita langsung buka ke yang paling bawah. Mana ya? Ini variable in equation. Ini Bapak Ibu, ini kelihatan ya? Kelihatan Bu. Nah, variable in equation kita lihat X1 ini karena 2 kali tadi ya. Kalau kita sekali nggak munculin. Ini dia nggak, tapi yang kita lihat X1 aja. X1, X2, X3. Langsung ini aja. Nggak usah step X31, X32 ini nggak usah. Karena ini tadi saya 2 kali kan ngolahnya tadi. Jadi muncul dia 2. Coba ini Bapak Ibu kita lihat
X1 signifikasinya berapa? Yang kolom 34, yang kolom 6. 0,023. 0,023. Ya, artinya apa? Artinya bahwa apa tadi, kemampuan komunikasi secara statistik itu berpengaruh signifikan terhadap kelulusan mahasiswa tepat waktu tadi maupun tidak tepat waktu. Nah sekarang X2 tadi apa? Jenis kelamin ya? Ya. Jenis kelamin, nah ternyata 0,147, berarti lebih dari 0,05. ya, berarti lebih dari 0,5. Berarti apa? Jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa. Jadi mau perempuan mau laki-laki dia sama. Ya intinya nggak ngaruh. Kemudian kalau S3 program studi juga sama. Ya. Ini ya, tidak baik dua-dua. Ini kan yang tahap kedua tadi. 0,683 atau 0,918 sama-sama tidak signifikan. Nah tadi yang keempat itu kan odd ratio. Odd ratio itu yang kita cek itu kalau dia signifikan. Kebetulan ini muncul, ini rasionya, eksponennya. Eksponen ini sebenarnya sama dengan apa ya? Ya rasio ya, sama dengan kan E pangkat beta itu sama dengan rasio. Nah ini kita lihat saja yang signifikan dari 1, 2, 3 ini yang 0,023 berarti yang X1 kemampuan komunikasi. Kalau dia lebih kecil ya, nah ini karena data kita ya kan. Ini kalau dibulatkan 0,9, hampir 1 ya, hampir 1. Artinya peluang seseorang itu kemampuan komunikasinya kemampuan komunikasinya itu peluang untuk dia lulus tepat waktu itu 0,89 kali lebih tinggi dari yang tidak mampu berkomunikasi, kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat dia 0,885. Jadi hampir 1, berarti hampir 100% ya, hampir 1. Kalau yang kecilnya itu yang misalnya 0,01, nah itu kecil. Ini kan kalau dibulatkan 1 lah ini kalau dibulatkan ya. Artinya memang komunikasi seseorang itu berpengaruh terhadap kelulusan. Kan hampir 1 atau lebih. Yang bagusnya itu 1 atau lebih. Misalnya 1,1, 1,2. Artinya dia peluang lebih tinggi mahasiswa yang lebih mampu berkomunikasi lebih cenderung lulus tepat waktu dibanding tidak tepat waktu. Tapi di rasionya kan 0,8. Lumayan. Nah, sekarang yang tadi saya bilang ada yang namanya klasifikasi tabel. Mana ya? Muncul nggak tadi? Bentar ya. Klasifikasi tabel. Correlation. Nah, ini nih klasifikasi tabel. Jadi saya ulangi, pertama yang dilihat adalah Hosmernya tadi, kebaikan kesesuaian modelnya. Yang kedua adalah omnibus untuk pengaruh simultan, bukan ANOVA ya. Yang ketiga variable inequation sama odd ratio. Lalu yang kelima ada tambahan, saya lupa ini, classification table. Apa artinya? Artinya bahwa berdasarkan seluruh responden, kalau nggak salah data saya ada 30 ya. Kalau nggak salah nanti kita cek 30. Jadi di sini mahasiswa yang lulus tepat waktu ya. Jadi bisa kita katakan secara umum yang bawah ini 80%. Ini artinya bahwa dari apa sih namanya itu? Dari 30 mahasiswa, itu kita lihat dulu jumlah dari yang sama. Misalnya begini. Tepat waktu. Nah, ini 15. Apa artinya tepat waktu? Itu artinya dari 18 responden yang tepat waktu, ada 18 nih, 15 tambah 3. Dari 18 responden yang tepat waktu, ada 15 mahasiswa yang diprediksi dengan benar oleh model atau sebesar 83,3%. Lalu dari mahasiswa
yang tidak tepat waktu, kan ada 12 yang tidak tepat waktu, ada 9 yang diprediksi oleh model itu dengan benar, ada 9. Jadi kita jumlahkan 15 tambah 9. 15 tambah 9 kan 24. Totalnya 30. Artinya ada 80% ini. Ada 80% itu secara keseluruhan dari 30 itu terdapat 24 responden atau mahasiswa diprediksi dengan tepat oleh model. Lumayan bagus. Kalau udah lebih dari 50% udah bagus. Jadi model yang kita lakukan sesuai, lalu signifikansi secara simultan sudah bagus, lalu secara klasifikasi tabel bagus, secara eksponensial atau odd ratio juga bagus. Tetapi kelemahannya di hasil ini X2, X3 tidak signifikan. Tidak masalah. Kenapa? Karena mungkin dan datanya juga kategorik ya. Artinya model ini sudah bagus, cuman ketika hasil akhir kita bisa mengatakan bahwa secara keseluruhan dia berpengaruh terhadap kelulusan, tapi secara parsial hanya kemampuan komunikasi yang berpengaruh signifikan. Sedangkan jenis kelamin dan program studi tidak berpengaruh signifikan. Kecuali Bapak Ibu, kalau misalnya X1 signifikan, S2, S3 ini kan tidak signifikan. Tapi model Hausmer tadi itu di bawah alfa, berarti model tidak sesuai. Dan ini di bawah 50%. Nah, itu baru kita mungkin bisa cari model regresi yang lain. Mungkin tidak tepat regresi logistik. Oke, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Saya stop dulu deh. Mungkin ada yang mau nanya dulu. Boleh, nanti lanjut sebentar. Silakan Bapak Ibu. Tahu ya bedanya ya? Apa beda regresi yang kemarin dengan yang ini? Oh iya, saya lupa tadi. Persamaannya belum kita masukkan, sebentar saya share lagi deh. Kok tadi ketinggalan? Kan persamaannya belum tadi ya. Persamaannya sama kayak kemarin, tapi dia bedanya. Nah ini. Terakhir ya, mana tadi? Kelewatan. Nah, oke. Ya Bapak Ibu, ini karena terlalu banyak output, kita coba ambil yang aslinya ya. Tadi itu kan ada 2 kali. Ctrl A, saya delete, saya ulang lagi, biar muncul. Itu banyak sekali outputnya pun sebenarnya. Ini kok ganggu sih, analyze biar keluar ya, lalu binet ini kan sudah masuk, nggak usah diapa-apain, masuk oke aja. Nah yang terakhir nah ini Bapak Ibu, bentar, ini mouse-nya ini ada yang belum saya jelaskan 2 nih kayaknya. Omnibus sudah. Oh ini satu, maaf, ini ketinggalan. Ini model summary yang ini saya lupa tadi. Jadi omnibus, Hausmer, ini simultan, ini yang kok cepat sekali pindah-pindah. Nah ini Bapak Ibu, caranya ini kan ada 3. Karena memang di logistik ini kita pakai namanya metode maksimum likelihood. Ini kalau di ANOVA namanya table. Nah, kira-kira gitu. Kalau kita ini namanya, karena kita nggak pakai ANOVA, pakai metode likelihood, maka skornya ini. Tapi bukan ini yang kita lihat. Yang kita lihat itu adalah yang terakhir, yaitu Nagle-nya ya. Kalau saya bilangnya R square. Tetap R square, tapi kalau di regresi linear dia nggak muncul Nagle care-nya, tetap R square saja, tapi maknanya sama. Jadi artinya kontribusi dari variabel X1, S2 dan X3 terhadap kelulusan mahasiswa tadi, atau saya ulangi, pengaruh komunikasi, kemudian pengaruh komunikasi, jenis kelamin dan
program studi terhadap kelulusan itu sebesar 45,7%. Ini ketinggalan tadi, 45,7%. Nah, mungkin bingung apa bedanya dengan 80% tadi. Kalau 80% tadi itu berapa persen model itu bisa memprediksi? Kan 80%, itu bagus. Tujuan kita kan memprediksi. Tapi di sini kok kecil? Ini akibat dari X2, X3 yang tidak signifikan. Jadi dia kontribusi secara bersama-sama hanya 45,7. Kalau dibulatkan 0,46, hampir 50%. Enggak terlalu kecil, tapi tidak mencukupi 50%. Tapi tetap kita maknakan bahwa sama dengan koefisien determinasi Bapak Ibu, di regresi linier namanya koefisien determinasi. Jadi seberapa kontribusi X1 atau yang tadi variabel komunikasi, kontribusi variabel jenis kelamin dan program studi ya terhadap kelulusan tadi itu hanya 45,7%. Nah tadi yang terakhir itu yang ingin saya jelaskan itu yang ini Bapak Ibu, persamaannya. Jadi persamaannya itu kita langsung kita buat nih konstantanya. No, ini beta, yang ini yang kita lihat. B ya. Berarti Y sama dengan, kalau saya ambil spidol, ini persamaannya bukan Y ya. Jadi dia log, kan logistik. Log dalam kurung yang tadi itu P per 1 min P probability, bukan Y ya. Sama dengan beta nolnya itu yang ini. Berarti sama dengan, ini kan enggak muat ya, 8,0, susah nulisnya, pokoknya 8,0 bla 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 gitu ya. Lalu plus min Bapak Ibu ya, min ini ya 0, berapa nih? Kelihatan saya berapa nih Pak? 0,1 ya? 123. Ya, 0,123 X1. Jadi Ya. ini nggak pakai X1. Ini sama kayak kemarin. Jadi ini min, maaf, min. Ya, bla bla bla. Saya susah nulis soalnya. Ya. Nah, nanti plus ini 1478 X2. 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 Nah, ini kan tadi kan saya ambil yang langkah terakhir ya. Kan tadi kan ada step, sebenarnya banyak step. Ini step 1 namanya. Ini kan step ya. Nah, makanya dia muncul X3 pertama, X3 kedua. Biasanya di SPSS itu ada istilah sudah distandarisasi. Nah, kita sebenarnya bisa saja ngambil yang ini boleh, kan ngambil yang ini boleh. Tapi kalau ini sudah distandarisasi. Jadi step 1, step 2. Tapi jangan ngambil kalau misalnya kayak gini. Nah, ini kan nggak ada betanya. Ini kan kosong. Ini prosesnya 2 kali berarti. Jadi boleh dibuat min berapa tadi? 0,704 X2. Jadi itu untuk persamaannya. Nah, cuman kalau kita maknai ya, mungkin berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu kan makna dari misalnya ini, jika kemampuan komunikasi meningkat, maka kelulusan cenderung tidak tepat waktu. Gak bisa. Karena kita pakai logik, bukan pakai Y. Itulah. Kan ini kalau di logaritma kan nilainya kan nggak mungkin negatif sebenarnya, ya kan? Jadi jangan, interpretasinya beda. Interpretasinya cukup Bapak Ibu. Ini saya hapus dulu deh. Ini agak mengganggu ya. Nah, interpretasinya saya ulangi, cukup melihat dari pertama itu uji kesesuaian model. Saya ulangi lagi, Hosmer, lalu uji simultan, omnibus tadi, lalu dari koefisiennya, dari sini maksudnya koefisien. Nah, bentar ya, kita buka. Nah, ini signifikansinya. Lalu ini operasionya, harapannya itu mencapai 1 atau lebih. Yang bagusnya 1 atau lebih ya. Ini kan ya hampir 1. Nah, kemudian yang ini tadi, ini. Jadi dia
Nah ini berapa persen kontribusi, ini kontribusinya berapa persen. Lalu yang terakhir nah ini classification table. Jadi 80% model ini layak untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen. Kita buka diskusi saja dulu, baru saya lanjut. Silakan Bapak Ibu. Maaf agak lama, ini komputer saya ini agak macam-macam. Ya, monggo Bapak Ibu, biar agak tercerahkan. Jadi intinya apa bedanya? Kalau di, oh saya tutup kamera ya dari tadi ya, nggak sadar saya. Maaf. Iya. Ya, gimana? Jadi kalau Bapak Ibu penelitian, kalau regresi logistik ini itu minimal janganlah variabelnya dikit. Saya waktu penelitian dulu 10 X-nya. Iya, waktu penelitian 10. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah melihat faktor-faktor mana yang paling berpengaruh. Jadi ketika X1 tidak berpengaruh, saya buang. Tinggal 9, kan gitu. Dibuang. Jadi metodenya nggak enter. Jadi metodenya satu-satu. Step metodenya. Nggak berpengaruh, buang lagi. Nah, makanya kalau 3, 1 nggak berpengaruh tinggal 2. 1 nggak berpengaruh tinggal 1. Bukan 10 banyak. 15. 15 ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bukan yang status gizi balita, yaitu apa ya namanya itu, PDRB, produk domestik regional bruto kalau nggak salah di Indonesia, produk domestik regional bruto. Jadi jumlah pegawai, jumlah penduduk, kemudian penghasilan, apalah saya lupa udah lama. Nah itu apa namanya, Y-nya itu tidak kontinu. Jadi Y-nya itu bisa terjadi, tidak terjadi, atau dalam kategori beberapa namanya multinomial. Ada? Monggo. Ini slide apa namanya PPT-nya besok saya kirim ya. Ini masih kurang bagus sebenarnya. Ya Bu. Ya, saya kirim. Nah, untuk tugas itu sebenarnya nggak tugas sih. Saya paling 1. Itu nanti silakan bebas Bapak Ibu mau nyari data apa saja. Nanti saya kasih clue-nya. Misalnya pertama ambil data independen 2 kategori, 1 misalnya tidak kategorik, misal ya, mungkin 5 variabel atau apa. Nanti dianalisis, ini cocoknya pakai apa gitu. Nanti saya arahkan, nanti mungkin saya kirim ke Pak Andik aja ya. Belum saya ketik soalnya. Ya, ditunggu Bu. Nggak sulit Bapak Ibu, Ya, kan Bu. sudah praktek aja. Nah nanti setiap mahasiswa mungkin Bapak Ibu nggak perlu sama datanya. Kan nggak sama, kan bebas. Jadi silakan cari data atau buat data karangan juga boleh. Nanti kira-kira maknanya seperti apa hasilnya. Nah kemudian ini cocoknya pakai, mungkin kalau dari data sekian seperti itu, apakah cocok pakai logistik, apakah cocok pakai linier. Saya mau lihat ini hasil, bukan pusing matematiknya gitu loh, ngolah datanya aja Pak. Paling gitu aja ya. Nah mungkin kalau untuk yang multinomial ini sama saja, mana tadi sama ya, mana ya tadi ini ya, kan Windows, oh iya lupa dah, Windows. Nah datanya, nah ini saya hapus dulu. Ini prediksinya loh, ini prediksi ya. Prediksi itu kalau ini kan data sampel, saya lupa menjelaskan tadi ya. Artinya ketika kalau diprediksi X1-nya 78, kemampuan komunikasinya 78, maka diprediksi ini nilai dari apa nama dependennya, tapi dia kan dalam bentuk kategori. Nanti ini dikategori lagi, dikategorik lagi. Dan sekarang kalau seandainya saya menggunakan multinomial, ini tinggal kita ganti Y-nya itu
Misalnya 1 tepat waktu, 2 tidak tepat waktu. Nah, tapi kita ganti datanya dulu Bapak Ibu. Nah, jadi Y-nya ini mungkin ada 3. Nah, ada 3-nya ya, itu aja bedanya. Ini 3. Jadi kategorinya enggak 2. Berarti di sini kita tambahkan aja 3. 3 misalnya tidak lulus, tepat waktu lagi. DO. Ini benar-benar tidak lulus. Nah, gitu. Atau DO ya. DO dan tidak lulus. DO biasanya, Bu. Ya, maksud saya beda kan? Kalau tidak tepat waktu masih lulus gitu loh. Nah, itu kira-kira. Nah, tapi tetap dia kategori. Tetap kategori. Nah, kemudian ini saya tidak rubah ya kan? Tidak saya rubah. Cuman untuk apa namanya? Ada yang manggil saya sebentar ya Pak. Mungkin tukangnya apa udah selesai? Sebentar ya, saya izin sebentar keluar. Ya Bu. Iya, ini saya sambil ini misalnya. Sebentar. Hilang data saya nanti. Ya udahlah, tinggalin aja dulu lah. Paham, Pak Andi? Nanti kita les sama Pak Andi semuanya. Pak Andi itulah yang paham ini. Iya. Pak Andi kalau lah paham Kak bikinkan ringkasannya ya, resumnya ya. Tidak apa yang tugas kata Ibu tadi itu kita belajarnya sama Pak Andi lah. Iya. Ya udah Pak. Nanti tugas bareng Pak Andi Pak Andi pula. kasih contoh dulu. Nanti Kiri. Oh. nggak apa-apa di zoom kan juga Pak pengerjaannya kan, biar kami lihat. Oh, jadi benar Pak Egi masuk. Hai kamu nih. Aku nih dodol juga. Dodol Garut. Pak Andi Dodol Garut itu tajam. Iyalah. Bersama kita bisa ya Pak Andi. Iya, sama-sama lah. Sama-sama lah. Batannya dengan menutup panggul. Bila kaki kanan yang di atas, maka tangan yang di atasnya yang kiri. Nah, perhatikan. Nah, apa itu, Nek? Ini kalau recordnya stop di sini. Oke Bapak Ibu, mohon maaf ditinggal terus. Saya suami kan pergi sebentar ngantar neneknya. Nah, saya apa-apa Bu, santai aja Bu. Iya, gak enak sambil kuliah pergi-pergi. Dia ada tukang pula di ini kan, gak enak manggil. Oke, saya lanjut. Tadi data ya, oke. Nah, jadi saya ulangi, sama saja prinsipnya, cuman mungkin di output agak sedikit berbeda. Kalau tadi kita mengutamakan ada uji kesesuaian model yang namanya Osmer segala macam tadi ya. Tapi kalau di multinomial itu ada namanya nanti model fitting, model kesesuaian juga, tapi dia namanya beda. Oke, saya langsung aja deh. Bapak Ibu, datanya nggak masalah ya, bisa ya. Ini tetap nggak berubah loh. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya penelitian, X1, X2-nya bebas, X1, X2, X3 bebas. Boleh scale semua. Oh, ini kan karena jenis kelamin berarti. Tapi Y-nya yang nggak bebas, Y-nya harus kategori. Ya, itu aja kan bedanya. Nah, sekarang analyze, regression, ya. Nah, cari yang multinomial. Bisa Bapak Ibu? Nah, kemudian nanti ya seperti biasa kita masukkan variabel apa namanya ini ke sini.
Nah, cuman berbeda sedikit Bapak Ibu. Berbeda sedikit. Kalau di faktor itu sama kayak ANOPA kemarin, Mankopa. Kalau faktor itu berarti jenis kelamin dan program Studi. studi. Nah, kopariat, kenapa nggak saya masukkan ke sini? Kalau di biner tadi kan nggak ada pilihan gini, Bu. Kalau di biner tadi kan langsung kopariat ya. Mm-mm. Nah, kalau di sini berbeda. Dia bedakan faktor dan kopariat. Karena di kopariat datanya harus yang kontinu atau yang numerik, bukan kategori kayak gini. Bisa membedakannya Bapak Ibu? Jadi data di sini yang scale tadi masuk di kopariat, kalau yang nominal atau ordinal masuk di sini. Bisa ya? Nah, kemudian nanti kita klik ya, statistiknya boleh, misalnya statistik. Ini bukan saya yang ngelik ya, ini memang sudah dari SPSS-nya. Ini bukan saya ngelik, artinya yang perlu itu ya ini sih yang ini kan dugaan, ini uji yang saya bilang tadi. Kalau di biner nggak muncul nih Bapak Ibu, likelihood ratio test, tapi muncul tadi sama ya, eksponen kan ya. Nah kemudian ini paling kalau mau nambah ini nih, uji kesesuaian model. Karena kalaupun kita tidak klik, dia muncul di model fitting. Nah, yang saya bilang tadi. Oke. Nah, kemudian ini juga klasifikasi tabel kayak tadi ya. Oke, saya langsung continue. Nah, di option itu biasanya terkait dengan peluang menolak H0 dan menerima H0-nya. Ya, kita abaikan saja. Karena kan biasanya ya segitu 05. Kita langsung oke. Kok nggak mau oke sih? Bentar. Oke. Nah ya. Nah kenapa ini? Ini datanya Bapak Ibu, data saya. Jadi jangan melihat yang ini ya. Ini peringatan biasanya. Kalau di SPSS itu kan dia kayak robot ya kerjanya. Dia tahu. Kayak kemarin kan pernah kita nganalisis pakai apa ya? Uji linear, datanya katanya too few, terlalu sedikit ya. Kalau ini apa? Coba, ada yang paham bahasa Inggris? Ini biasa, ini karena datanya kan data ica-ica. Terdapat 66,7% sel pada dependent level dengan frekuensi 0. Nah, mungkin kalau pakai rumus C-square yang saya pernah ajarin di kelas, yang pakai harapan dengan amatan, itu kalau dikali dapatnya mungkin ada yang frekuensi sel kosong. Sel kosong tuh kalau di statistik itu, kalau di kayak kemarin itu loh, saya lupa yang mana ini, mana. Nah ini kayak gini loh sel kosong itu. Kemarin kan pernah saya di kelas kalau nggak salah itu. Misalnya ini katakanlah A misalnya ya, ini B, ini profesi 1, profesi 2. Nah ini kan 5 amatan ya. Ini 0. Ini frekuensi 0 namanya. Ini 1, ini 7. Jadi kalau dia ada frekuensi yang 0, maka dia hasilnya nggak bisa dianalisis pakai analisis C-square. Ini nggak usah dilihat. Jadi ini nggak usah dilihat karena data kita kan data. Ya namanya juga data nggak benar-benar. Yang data benar nggak akan seperti ini. Oke, ini nggak usah dilihat. Yang kita lihat adalah langsung saja. Pertama, bunyi apa itu nak? Matikan dulu berisik. Ya kecilin. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini model fitting yang saya bilang tadi kan nggak muncul yang kayak tadi ya Pak. Nggak muncul Bu. Nggak muncul? Nggak muncul Bu, masih di data view dia Bu. Oh, bisa gitu sih, alamak. Kata Pak Andi kalau window nggak hilang. Yeah. Nyalain Pak Andi gini. Nggak mau. Ya udahlah, saya nggak window dulu, coba ini ya, Esther ya. Ini kelihatan ya? Iya, nampak. Nggak apa-apa ya, oke. Kelihatan Bu. Ya,
Jadi saya ulangi Bapak Ibu, kalau di tadi masih ingat ya, kalau di apa sih biner ya, yang biner tadi apa? Hosmer ya? Hosmer. Hosmer kan. Nah kalau di sini ini sebenarnya kita sebenarnya bukan uji kesesuaian. Jadi model kalau kesesuaian kan yang ini, nah yang ini. Jadi dia nggak pakai Hosmer, tapi pakai Pearson atau Depian, sama saja. Ya, jadi pakai ini. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan salah. Kalau yang uji kesesuaian kan kita cari yang alfanya lebih dari signifikasinya lebih dari alfa. Ini kan lebih dari alfa, berarti model sesuai. Ya, tapi nah, model fitting yang dimaksud di sini, ini kalau di bahasa Inggris kan pengepasan model. Jadi artinya nanti kita kan buat H0-nya begini Bapak Ibu. H0 itu misalnya tidak ada satupun variabel independen atau komunikasi apa tadi itu program studi jenis kelamin itu tidak ada satupun yang mempengaruhi variabel dependen. Kan seperti itu kan? Artinya baik komunikasi, baik program studi, baik jenis kelamin itu tidak berpengaruh, itu H0. Tapi kalau H1 karena variabel independennya lebih dari satu, kita boleh saja menyingkat, misalnya minimal ada satu variabel independen atau variabel bebas yang signifikan itu mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Kan minimal satu, kan udah terbukti tadi kan, minimal satu kalau nggak salah yang komunikasi. Nah sekarang kita cek model kita, lihat di hasil signifikansi. Di hasil signifikansinya ternyata di bawah alfa. Ini final terakhir. Karena step yang terakhir yang kita pilih 0,021. Apa artinya? Bahwa nilai probability dari uji likelihood ratio, ini likelihood ya, bukan bukan least square kayak regresi linear kuadrat terkecil. Jadi dengan signifikansi 0,21 ini berarti kurang dari alfa 5%, berarti ada satu atau lebih, minimal satu gitu kan. Pokoknya minimal ada satu variabel bebas yang signifikan mempengaruhi kelulusan atau memenuhi variabel. Jadi pertama kali kita lihat model fitting. Nah kalau kesesuaian model ini pengganti dari Hosmer tadi sebenarnya. Tapi kalaupun kita tidak melihat ini, kalau ini udah, biasanya kesesuaian modelnya akan beriringan karena ini juga model kesesuaian, namanya model fitting. Ini kan fit juga. Jadi walaupun saya nggak klik tadi ini sudah sesuai, ini kan signifikan. Nah kemudian ini sama ya, ini yang kita lihat itu yang tengah, R square-nya 0,538, artinya dia secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kelulusan itu variabel komunikasi, jenis kelamin, dan apa tadi? Program studi sebesar 53,8%. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian ini yang likelihood ratio testnya juga bisa dilihat dari sini Bapak. Dari sini ya, ini. Nah, sama ya. X1-nya ini signifikan. Tapi X2-nya tidak signifikan. Karena data nggak saya rubah ya tadi ya. S3 tidak signifikan. Nah, yang terakhir itu yang pendugaan parameter yang kita klik tadi. Nah, ini. Nah, di sini cara membaca datanya. Nah, ini ya. Cara membaca datanya itu kita lihat dari signifikansinya Bapak. Ini intercept, ini X1, yang ini. Yang nggak pakai 12 itu ke proses literasinya aja. Yang ini Bapak Ibu, 1,182. Bukan site-nya, ini untuk rasionya maksud saya, untuk rasio. Kalau untuk out rasionya kita lihat dari 1,182. Artinya apa? Bahwa karena ini kan untuk
yang ini mana tadi tuh? Nah ini X1 ya, X1 bahwa dia semakin apa X1 tadi Pak? Komunikasi ya? Komunikasi. Semakin bagus komunikasi, kira-kira gitu. Semakin bagus komunikasi, maka mahasiswa tersebut cenderung 1,182 kali lebih lulus tepat waktu dibanding yang tidak tepat waktu. Kira-kira gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, nah ini justru kalau dibandingkan dengan yang tidak tepat waktu. Jadi ini berbeda ya. Saya ulangi ya. Apa arti 1,182 ini? Artinya semakin tinggi nilai X1-nya apa tadi kemampuan komunikasi. Ya, kemampuan komunikasi, maka mahasiswa tersebut cenderung untuk lulus tepat waktu sebanyak 1,182. Nah, nggak usah dibandingin nanti pusing. Nah, tapi kalau yang tidak tepat waktu mungkin bisa juga ketika dia cenderung tidak tepat waktu untuk yang komunikasinya kurang baik, itu 1,069 kali lipat dibanding yang tepat waktu. Tinggal dibalik aja. Cuman kalau pembandingnya di sini kan dia lebih dari dibanding tidak tepat waktu. Kalau ini semakin menurun komunikasinya, artinya dia cenderung tidak tepat waktu 1,069 kali. Gitu loh. Cuman dibalik aja. Cuman kenapa saya tidak melihat X2, X3? Karena dia tidak signifikan yang ini. Jadi kita nggak bisa menginterpretasi. Seandainya Bapak Ibu ini ada signifikan yang bagus di bawah alfa, ya di bawah alfa kayak tadi ya, itu mana tadi ya? Coba kita cek lagi, coba yang tadi tinggal lagi ya. Nah ini maksudnya bukan yang itu nih. Nah ini kan signifikan, ya kan? Sedangkan yang dua ini tidak signifikan. Kalau dia tidak signifikan, maka kita tidak bisa menginterpretasi X2. Ini kan S2 ini. Sebenarnya ini memang muncul semua, cuman paling tidak kita harus melihat signifikan dulu apa tidak. Karena dia tidak signifikan nggak usah dibaca. Seandainya signifikan, cara membacanya begini Bapak Ibu. Ya, satu tadi apa ya? Laki-laki apa perempuan? Saya lupa. Kan ada S2-nya ada 1 dan 2 skornya kan? Jenis kelamin laki-laki 1. Laki-laki. Ya. Jadi artinya mahasiswa laki-laki cenderung lulus tepat waktu sebesar 0,8 kali lebih tepat waktu dibanding yang mahasiswa perempuan. Ya kan? Bisa dibuat seperti itu. Atau kalau yang S3 kan ada yang program studi PGSD ya tadi ya, bahasa Indonesia saya lupa, matematika 3 bahasa Indonesia kan gitu kan. Nah tapi di sini ini menggunakan bahasa kalbu, ada 3,791 ini kan kalau dibuat tuh 0,00000 banyak kan, artinya sangat kecil dan dia 3 pilihan, susah diinterpretasi. Kalau mau diinterpretasi ini sangat kecil, artinya program studi ya gitu ya, program studi yang bahas apa tadi 1 PGSD cenderung tepat waktu sebesar 0,00008 kali nih, 0,0000379 gitu ya kan, sebesar itu tidak dia tepat waktu dibanding yang program studi bahasa dan program studi matematika. Atau kalau yang ini, saya coba yang 2 nih. Untuk program studi matematika, itu mahasiswa yang berasal dari prodi ini cenderung tepat waktu sebesar, lulus tepat waktu sebesar 0,000 sebanyak 7 kali, 0,00041 dibanding yang prodi selain matematika gitu. Tapi nggak perlu Bapak Ibu, karena dia tidak signifikan.
Yang penting itu kalau signifikan maka odds rasionya bisa diterjemahkan. Nah kemudian kontribusinya harus dilihat. Tadi sudah ya. Ini karena dia lebih dari 50% berarti nggak masalah. Ya, nggak masalah kan lebih dari 50%. Berbeda ya kalau di multinomial itu kita pakai omnibus, pakai Hosmer. Ini nggak muncul Bapak Ibu. Kita cukup melihat ini pseudonya, lalu likelihood rasionya. Ini sebenarnya sama dengan kalau di itu uji F-nya uji T-nya satu-satu ya. Kalau kita kan nggak, karena nggak pakai kuadrat terkecil ya. Lalu di sini nih. Satu lagi tadi di sini lupa. Nah ini fitting. Kalau mau tambah ini boleh, tapi ini sudah masuk ke model fitting. Oke Bapak Ibu silakan. Nanti saya kirim PPT-nya ya, karena ini nggak sempat ngetiknya. Monggo silakan. Kalau itu paling besok sore saya kira. Silakan Bapak Ibu, ayo diskusi, nanti tugasnya bingung. Ayo. Kalau untuk ini masih pakai normalitas gitu nggak Bu? Oh iya, saya lupa Datanya. nanti itu ya makasih Pak Andi, pertanyaannya bagus. Setiap statistik parametrik itu selalu pakai prasyarat normalitas. Oh, oke. Yang normalitas saja ya, Yeah. normalitas saja. Tetapi untuk syarat homogenitas itu biasanya di ANCOPA, MANOPA, UCT. Jadi yang ada treatment. Kalau uji linearitas itu tidak ada di ANOPA, MANCOPA sebenarnya, kecuali yang kopariat. Kopariat kan melihat hubungan dia dengan variabel dependen. Tapi bukan pengujian, itu kan cuma melihat ya sih masuk prasyarat, tapi maksud saya tidak semua. Kalau di MANOPA kan nggak ada ANCOPA, jadi nggak perlu diuji linearitasnya. Lalu di ANOPA juga nggak perlu. Yang perlu tuh paling MANCOPA sama ANCOPA. Linear untuk kopariat saja. Bukan linear data kelompok lain. Kalau linear data kelompok itu kan untuk seluruhnya, baik ANOPA, baik MANCOPA, baik MANOPA, baik ANOPA, semuanya perlu homogenitas dan normalitas. Dia perlunya di linearitas itu perlunya di korelasi, regresi, gitu loh. Itu perlu. Saya tidak singgung karena kan sudah di pertemuan pertama itu harus diingat terus ya. Iya, iya. Iya, diingat terus. Nah mungkin di regresi ada tambahan kemarin kan. Kalau di korelasi kan nggak ada syarat multikolinearitas. Kalau di regresi ada syarat multikolinearitas. Itu biasanya regresi linier. Kalau regresi logistik kita patokan fokus kita bukan melihat hubungannya linier atau enggak. Makanya nggak ada syarat lihat apakah plotnya linier atau enggak kan, enggak dibahas, langsung saja ke koefisien regresi. Jadi enggak dilihat juga. Kalau logistik yang dilihat itu adalah regresi linier, wajib. Jadi syaratnya linier, regresi linier itu normal, lalu multiko, heteroskedasitas dan sebagainya. Autokorelasi kemarin tidak saya bahas, itu biasanya di data time series. Jadi regresi linier itu syarat utamanya paling multiko yang ganda ya, yang berganda ya. Multiko linearitas, normalitas sama heteroskedasitas. Autokorelasi tidak perlu diuji karena datanya bukan time series. Sudah selesai tukang nih. Bentar bilang, bentar kami keluar. Jangan pulang dulu bilang ya. Kan belum